cerdas dan pandai berbisnis. Mereka memiliki sebuah pepatah. Uang ada di dalam kantong mereka, tetapi kekayaan ada di dalam kepala mereka. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah kepadamu, maka kamu akan mengerti. Ketika masih kecil, Amos adalah seorang anak Yahudi miskin yang tinggal di pinggiran Tel Aviv. Suatu hari ketika sedang berjalan di jalanan, ia melihat seekor tikus mati di pinggir trotoar. Ketika orang lain menutup hidung dan menghindar, Amos justru melihat sebuah kesempatan. Ia teringat papan pengumuman di sebuah apotek di pusat kota yang bertuliskan, membeli tikus mati untuk keperluan obat. Tanpa ragu, Amos membawa tikus itu ke sana dan menerima 10 sen. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu seorang penjual bunga yang sedang duduk terengah-engah karena kelelahan. Mengetahui bahwa pria itu mengalami penurunan gula darah, Amos menggunakan 10 sen itu untuk membeli sebotol air gula dan memberikannya kepadanya. Sang penjual bunga merasa berterima kasih dan memberinya beberapa bunga segar. Amos mengumpulkan pita bekas dan koran yang sudah tidak terpakai, merangkai bunga-bunga itu menjadi sebuah buket yang indah, lalu membawanya ke pasar dan menjualnya seharga $1. Keesokan harinya, ketika angin kencang membuat banyak dahan patah di jalanan, Amos menggunakan $1 itu untuk membeli sekantong besar permen, lalu mengajak anak-anak di sekitar untuk mengumpulkan kayu-kayu kering sebagai imbalan permen. Ia menjual kayu-kayu itu kepada sebuah hotel dan mendapatkan $50. Sejak itu Amos memahami bahwa tidak ada permulaan yang terlalu kecil, selama seseorang memiliki cara berpikir yang tepat. Itulah pelajaran pertama dalam perjalanan menjadi kaya. Ketika dewasa, Amos menjadi pengelola sebuah toko buah. Suatu hari gudang tempat ia menyimpan buah terbakar dan asap membuat kulit pisang menjadi hitam legam. Bagian dalam pisang tetap segar, tetapi tidak ada yang bersedia membeli pisang dengan tampilan buruk. Pada awalnya Amos menurunkan harga, tetapi tetap tidak ada yang mau membeli. Alih-alih putus asa, ia berpikir berbeda. Jika tidak bisa menjual pisang segar, apa yang bisa ia lakukan? Ia mengupas kulitnya, memotongnya, dan membuat salad buah untuk dijual di tokonya. Pelanggan mencobanya dan menyukainya. Namun Amos tidak berhenti di situ. Ia menempatkan sebuah panggangan kecil di depan toko, memanggang pisang hingga kulitnya terbakar, dan aromanya menyebar dengan kuat. Orang-orang pun berdatangan dan dalam beberapa jam, seluruh pisang hangus itu terjual habis dengan harga 2 kali lipat dari sebelumnya. Saat itu Amos menyadari bahwa kegagalan hanyalah kesempatan yang disamarkan. Jika seseorang mampu membalikkan keadaan, maka kemalangan akan berubah menjadi keberuntungan. Bertahun-tahun kemudian Amos menjadi seorang pengusaha Yahudi terkenal di Eropa. Suatu hari ketika sedang melakukan perjalanan bisnis di Prancis, ia mendengar bahwa pemerintah Amerika membuka tender untuk menangani sisa-sisa material renovasi patung Liberty. Tidak ada perusahaan yang berani mengambilnya karena khawatir akan peraturan lingkungan yang ketat. Namun Amos melihat peluang emas. Ia segera terbang ke New York dan menandatangani kontrak. Meskipun orang-orang menertawakannya, ia dengan hati-hati memilah semua limbah itu, melelehkan tembaga untuk membuat patung Liberty Mini. Pecahan semen, kayu, timah, dan aluminium, ia olah menjadi gantungan kunci dan souvenir. Bahkan debu tembaga dari patung itu, ia kemas dan jual kepada para turis. Hanya dalam 3 bulan, tumpukan limbah tak bernilai itu berubah menjadi $3 juta uang tunai. Nilai setiap pon tembaga melonjak lebih dari 10.000 kali lipat. Ketika sudah tua dan menjadi seorang investor, Amos sering menceritakan kepada anak cucunya tentang kisah kacang ajaib. Ia berkata, "Jika kamu membawa segantang kacang ke pasar, tetapi tidak ada yang membeli, rendamlah dan jadikan kecambah. Jika kecambah itu tidak laku, jadikan makanan ternak. Jika ternak tidak mau memakannya, keringkan dan giling menjadi pupuk." Kemudian ia tersenyum lembut dan berkata, "Tidak pernah ada jalan buntu, yang buntu hanyalah orang yang berhenti berpikir." Itu adalah pelajaran terakhir dari Amos. Seseorang yang memulai dari seekor tikus mati, melewati pisang hitam gosong, mengubah tembaga menjadi emas, dan mengajarkan generasi setelahnya bahwa selama seseorang masih memiliki pikiran, ia selalu memiliki jalan keluar. Dan kamu akan belajar bagaimana dirimu sendiri dapat membangun kekayaan dari kecerdasanmu dengan cara yang bebas dan berkelanjutan. Uang dapat hilang, tetapi ketika pikiranmu sudah benar, kamu tidak akan pernah benar-benar jatuh. Saat ini buku sedang mendapatkan subsidi harga yang sangat baik. Kamu bisa memesan di bawah video ini.